Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu sehat dan memperoleh kebahagiaan ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi IPAS kelas 4, bab 5, cerita tentang daerahku pada topik B yaitu daerahku dan kekayaan alamnya. Apa saja kekayaan alam di daerah tempat tinggalku? Bagaimana pengaruh geografis daerah tempat tinggalku terhadap kekayaan alamnya? Dan bagaimana cara bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalku? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum masuki materi, perhatikan percakapan dua anak berikut. Pasar ini unik ya. Semua yang dijual di sini ini asli dari daerah sini loh. Dan karena dekat juga dengan gunung, daerah kita mudah juga mendapatkan berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan. Anak-anak, tahukah kalian bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki ragam bentang alam yang berbeda-beda? Lalu, tahukah kalian bahwa hal ini pun berpengaruh terhadap potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah? Kabupaten Bima misalnya memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan lautan. Kabupaten Bima memiliki bawang merah yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena curah hujan yang rendah. Bambu juga termasuk sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan, misalnya perabotan rumah tangga, perabotan dapur, dan dinding rumah. Bukan hanya itu, bambu juga digunakan sebagai alat musik dan bahan membuat mainan. Di daerah kalian pasti ada sesuatu yang bisa dan biasa dimanfaatkan oleh penduduknya. Bisa berupa tumbuhan ataupun hewan, bisa juga sungai, danau, rawa, gunung, dan sebagainya. Wah, jadi penasaran ya, apa saja kekayaan alam yang ada di daerah kita? Yuk kita jelajahi bersama. Indonesia memiliki beragam jenis biji kopi. Ada kopi Aceh Gayo, kopi Toraja, kopi Papua Wamena, kopi Kintamani Bali, kopi Flores Jawa, kopi Java Ijen Raung, kopi Rangsang Meranti Riau, dan masih banyak lagi. Hal yang paling luar biasa, kopi dari Aceh hingga Papua memiliki karakteristik dan cita rasa yang berbeda-beda. Wah, bagaimana bisa ya? Ternyata hal ini dipengaruhi dari tanah serta ketinggian tempat kopi tersebut ditanam. Tidak hanya tumbuhan, ternyata beberapa hewan pun memiliki lingkungan-lingkungan tertentu untuk tumbuh dan berkembang biak. Itu sebabnya di beberapa daerah kita mudah menemukan ikan mas, tetapi di daerah lain kita hanya menemukan ikan bandeng. Lalu bagaimana suatu daerah tetap menyediakan produk-produk yang tidak tersedia dari kekayaan alam daerahnya? Kita dapat mendatangkan yang kita butuhkan dari daerah lain loh. Begitupun sebaliknya. Bahkan kita juga dapat mendatangkan dari luar Indonesia. Begitupun sebaliknya, yaitu dengan cara menggunakan layanan jasa pengiriman yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Nah, setelah melihat video ini dapat kita simpulkan bahwa potensi kekayaan alam di sebuah daerah bergantung pada bentang alamnya.
Lalu suatu daerah dapat mendatangkan kekayaan alam dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Serta pengelolaan kekayaan alam yang bijak dapat membantu mempertahankan keberadaan hingga generasi berikutnya. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini penjelasan materi tentang potensi kekayaan alam di daerah Indonesia. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.